Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfia Nur Aini dari Teknologi Informasi Prodi Manajemen Informatika kelas 1D. Saya akan membuat tugas video tentang IRD Relationship. Saya memiliki formulir berupa penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Padang. Di sini saya memiliki keterangan tentang diri siswa. Yang pertama ada nomor peserta, nama lengkap, NISN, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, agama, email pribadi, dan asal sekolah. Lalu ada keterangan tempat, alamat, kode pos, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Di sini ada nilai rapot. Nah, kita akan membuat database terlebih dahulu, yaitu ada siswa, tempat tinggal, jalur daftar, nilai, semester, dan mapelnya. Di sini ada entity-nya, yaitu siswa, tempat tinggal, nilai, semester, jalur daftar, dan mapel. Di entitas siswa memiliki atribut yaitu NISN sebagai PK dan kode pos sebagai FK, serta atribut-atribut lainnya yaitu nomor peserta, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan agama. Lalu ada entity tempat tinggal yaitu kode pos sebagai PK, NISN sebagai FK. Lalu ada atribut lainnya yaitu alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Lalu ada entity nilai. Di sini ID nilai sebagai PK, NISN sebagai FK, ID mapel sebagai FK, ID semester sebagai FK, dan nilai angka. Lalu ada mapel yaitu ID mapelnya sebagai PK dan ada nama mapel. Lalu ada entity semester. Sini ada ID semester sebagai PK dan nama semester. Lalu jalur daftar, ada ID jalur daftar sebagai PK, lalu NISN dan nama jalur pendaftaran. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang IRD. Di sini saya telah menentukan ada 6 entity yaitu siswa, tempat tinggal, nilai, semester, mata pelajaran, mapel atau dan jalur pendaftaran. Di sini entity siswa memiliki banyak atribut dan atributnya sesuai dengan apa yang di database tadi yang sudah dijelaskan. Kode pos sebagai FK, NISN sebagai PK, nomor peserta, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, email, asal sekolah. Nah, lalu begitupun dengan tempat tinggal, kode pos sebagai PK, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nilai pun sama, ID nilai dengan PK sebagai PK, NISN sebagai FK, dan mapel ID mapel sebagai FK, ID semester sebagai FK, nilai angka. Lalu ada semester juga, atributnya sama, ada ID semester sebagai PK dan nama semester. Lalu mapel juga iya, ID mapel sebagai PK dan nama mapel. Lalu jalur pendaftaran juga ya. Jalur daftar atributnya adalah ID jalur sebagai PK, nama jalur, dan NISN sebagai FK sebagai penghubung
dari siswa. Jadi penghubung nilai itu ada Nielsen, ID PK, ID semester, lalu ID mapel. Penghubung dari nilai dan dengan semester yaitu ID nilai sebagai PK, lalu ID semester sebagai PK. Begitupun ini. Penghubungnya ID nilai sebagai PK dan ID mapel sebagai PK. Ya. Hubungan relationnya siswa dengan tempat tinggal itu one to many, lalu siswa dengan nilai siswa dengan tempat tinggal yaitu one to one, siswa dengan nilai yaitu one to many, nilai dengan semester many to many, nilai dengan mapel many to one, dan nilai dengan jalur daftar many to one. Atau bisa juga dengan satu jalur daftar membutuhkan banyak nilai. Banyak nilai membutuhkan memiliki satu mata pelajaran. Satu mata pelajaran memiliki nilai. Banyak nilai memiliki banyak semester. Banyak semester dimiliki oleh banyak nilai. Lalu satu siswa memiliki banyak nilai dimiliki oleh satu siswa. Lalu satu siswa memiliki satu tempat tinggal dimiliki oleh banyak siswa. Satu tempat tinggal dimiliki satu siswa. Banyak siswa memilih banyak jalur daftar. Banyak jalur daftar dipilih oleh banyak siswa. Yang selanjutnya kita akan ke normalisasi. Nah, normalisasi itu kita bakal ke tahap yang normalisasinya belum diapa-apain. Tabelnya belum diapa-apain, itu disebut dengan anormalisasi form. Jadi di sini ada tabel dengan apapun itu, ada non atribut bergantung dengan banyak atribut yang pokoknya masih acak dan belum dinormalisasikan. Nah, normalisasi selanjutnya kita bakal ke normalisasi pertama. Normalisasi pertama itu disebut dengan 1NF. Nah, apa maksudnya? Normalisasi pertama itu memastikan tidak ada grup yang berulang dan hanya memiliki nilai tunggal. Jadi seperti nama, tempat lahir, jenis kelamin, agama, asal sekolah itu kan cuma satu. Lalu alamat, dan ini sudah keseluruhan bernilai 1. ID nilai, nama nilai, dan lain-lain. Lalu ada normalisasi kedua. Normalisasi kedua itu normalisasi pertama yang udah lolos, dan kita normalisasi keduanya itu menghilangkan ketergantungan parsial atribut non-kunci yang bergantung pada sebagian kunci primer jika memiliki kunci komposit. Nah, kunci primer komposit. Nah, kunci primer komposit itu kunci gabungan. Seperti ini. Nielsen, ID nilai, ID mapel, dan ID semester. Ini bakal kita pecah agar tidak ada duplikasi. Ini yang tabel yang kedua ini tabel yang dari normalisasi pertama sudah lulus 1NF, dan selanjutnya kita namanya ini Nielsen plus nilai plus mapel plus
ID semester itu peleburan. Dan kita di sini akan dipecah menjadi Nisan plus ID plus ID Maple dan ID semester menjadi satu tabel yang beratribut nama nilai dan nilai angka. Ini bergantung pada primary key composite ini. Nah, sedangkan ini masih ada ketergantungan non atribut yang ada atribut yang bergantung dengan komposit ini. Jadi ini harus dipecah. Nah, hasilnya adalah nilai masih bergantung dengan ID nilai. Jadi kita pisahkan di sini nama nilai dan ID nilai. Nama mapel bergantung dengan ID mapel. Jadi kita pecah di sini nama mapel dan ID mapel berbentuk tabel sendiri. Dan nama semester dengan ID semester kita tempatkan di sini tabelnya, nama semester dan ID semester. Lalu ada juga peleburan jalur pendaftaran dengan Nisan, karena jalur pendaftaran siapakah siswa yang mendaftar di jalur pendaftaran ini. Jadi kita butuh informasi dari Nisan ini. Jadi kita dileburkan dengan ini dileburkan dengan ID jalur pendaftaran. Nah, ID jalur pendaftaran ini masih bergantung, ini salah ya. Nah, nama jalur ini masih bergantung dengan ID jalur pendaftaran. Jalur aja. Jadi kita pisah ke sini. ID jalur dan nama jalur dibuatkan tabel sendiri. Oke, selanjutnya kita ke normalisasi ketiga. Normalisasi ketiga itu setelah lolos dari normalisasi kedua. Jadi selanjutnya kita akan menghilangkan ketergantungan transitif, yaitu menghilangkan atribut non kunci yang bergantung pada atribut non kunci lainnya, lalu bergantung pada kunci primer. Jadi kalau misalnya ada atribut non kunci yang bergantung pada atribut non kunci, terus mereka bergantung pada kunci primer, itu bakal dipecahin lagi, disendiriin. Seperti Nisan kode pos. Nah, ini sudah terpecahkan. Sebelumnya masih berupa seperti ini. Di normalisasi kedua masih berupa seperti ini. Masih Nisan, nomor peserta, ada nama, tempat lahir, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, asal sekolah, dan nomor peserta email. Sedangkan Nisan ini dia dapat mencakup nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan asal sekolah. Jadi atribut nama dan sampai asal sekolah ini masuk ke Nisan. Jadi kita ringkas jadi seperti ini. Jadi Nisan, dan di sini kita buatkan tabel sendiri. Nisan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan asal sekolah. Dan yang tidak termasuk ke Nisan akan tetap berada di sini. Di sini nomor peserta dan email pribadi tidak termasuk ke data yang ada di Nisan. Nah, lalu ada kode pos. Kode pos ini awalnya dia ada alamat. Tapi kode pos ini kan dia dapat mencakup kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Saat kita akan mencari kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, itu kita akan cukup menuliskan berapa kode posnya. Sedangkan alamat itu seperti jalan rumah, seperti nomor rumah, seperti ciri-ciri yang lain, itu tidak bisa dideteksi oleh kode pos. Jadi harus diisi sendiri detailnya. Jadi kode pos ini untuk mencakup wilayah atau daerah. Jadi kode pos kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi ini dirangkum di kode pos.
dan kita buatkan tabel sendiri nih. Alamatnya berada di sini dan kode posnya sendiri di sini. Oke, selesai. Kita normalisasi ketiga. Karena seluruhnya sudah dinormalisasikan, kita akan lanjut ke hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya itu ini. Sebentar ya. Nah, ini hasil akhirnya. Ada nisan, nomor peserta, alamat, kode pos, dan email pribadi. Seperti di sini. Ini sudah 3 NF. Kita ambil 3 NF-nya semua. Dan di sini ada kode pos. Kode pos itu kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Lalu ada nisan. Nisan itu ada nisan primary key composite ID jalur daftar dengan nisan, lalu primary key composite nisan plus ID nilai, ID maple plus ID semester, plus ID semester. Sabar. Sebentar ya. Ada nisan plus nilai. Ini seluruhnya adalah primary key composite dan dipecah menjadi tabel baru, yaitu ID nilai dan nama nilai, ID maple dan nama maple, ID semester dan nama semester. Ini karena sudah di 3 hasil akhirnya ya, seperti ini. Oke, sekiranya seperti itu penjelasan dari saya. Jika ada salah akan saya pelajari lagi, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.